Beda generasi X, Y, dan Z, dan Baby Boomer. Pernah mendengar istilah generasi X, Y, dan Z atau generasi milenial? Walau terdengar umum, generasi manusia ternyata berbeda-beda berdasarkan periode kelahiran. Generasi remaja yang kerap dikaitkan dengan kaum milenial sebenarnya masuk dalam periode lahir yang berbeda dengan generasi milenial. Agar tidak terkutukar dalam penggunaannya, yuk kenali generasi manusia sesuai dengan periode kelahirannya. Yang pertama adalah Baby Boomer, kelahiran 1946 sampai 1964. Dinamakan Baby Boomer karena angka kelahiran bayi yang sangat besar seperti bom. Baby Boomer dinilai sebagai generasi membangun era perang dunia II, komitmen kompetitif, pemimpin yang baik, terstruktur, dan lain-lain. Generasi X, kelahiran 1965 sampai 1980. Disebut juga generasi sandwich karena berada di antara Baby Boomer dan milenial. Generasi X memiliki karakteristik mengutamakan work-life balance, terfokus pada kesuksesan pribadi, mampu beradaptasi, banyak akal. Generasi Y, kelahiran 1981 sampai 1995. Disebut juga generasi milenial karena gelombang pertama generasi Y. Generasi milenial memiliki karakteristik ketergantungan terhadap teknologi, ambisius, lebih terbuka terhadap perubahan, kemampuan interseksional yang terbatas. Generasi Z, kelahiran 1906 sampai 2000-an, era yang tak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Generasi Z memiliki karakteristik melek teknologi, lebih suka bersosialisasi, cepat belajar, punya lebih banyak ruang untuk berkembang. Kamu termasuk generasi yang mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Hermansyah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Mari sama-sama kita saksikan untuk menambah ilmu wawasan kita bersama. Ini kita bakal bahas tentang generasi Z, yaitu penerus generasi milenial. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Sedangkan di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Makanya, para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasi net. Karena perbedaan ini, generasi Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, generasi Z jauh lebih cakap dan awas terhadap sisi negatif teknologi. Sementara milenial rawan terkena efek negatif teknologi seperti hoax karena tumbuh di zaman transisi teknologi. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Tueni menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Kok begitu sih? Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda, geng. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama adalah digital native. Generasi Z lahir dalam situasi perkembangan teknologi dan tumbuh dengan dunia digital. Jadi, sedari kecil sudah terkoneksi secara digital. Yang kedua, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Sebab, mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Ketiga adalah serba instan. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Dan yang keempat adalah generasi berjiwa bebas. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Kelima, generasi Z ini adalah generasi yang positif. Menurut Zin Tueni, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Terakhir, generasi Z adalah generasi yang kritis dalam berbagai hal. Bahkan saking kritisnya, generasi Z nggak gampang kena hoax. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar.
Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. Setiap generasi di zamannya punya kelebihan masing-masing ya. Yang pertama adalah pengertian generasi Z. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang-orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi, bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda turut juga termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai I generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukannya dengan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Jumlah generasi Z. Populasi Indonesia didominasi oleh generasi Z. Berdasarkan Badan Statistik atau BPS, sekitar 27,94% penduduk Indonesia berasal dari generasi kelahiran generasi Z. Baiklah, kali ini kita akan membahas sisi negatif dan sisi positif dari generasi Z atau Gen Z yang sama kita ketahui. Yang pertama itu kenakalan remaja. Apa saja kenakalan remaja? Yakninya yang pertama penyalahgunaan narkoba, merokok, seks bebas, kecanduan alkohol, kabur dari rumah, dan mencuri. Faktor kenakalan remaja ini adalah sedang mengalami krisis identitas pada usia remaja yang sering terjadi krisis identitas. Ditandai dengan emosi yang tidak stabil, sering terpengaruh oleh teman sebayanya. Mereka ingin mencoba hal-hal yang baru dan membuatnya lebih baik dan nyaman, namun belum mengetahui hal itu baik atau buruk bagi dirinya. Misalnya, anak ini ingin mencoba minum alkohol agar semua beban pikiran hilang. Yang kedua, pembuktian harga diri. Ego dan harga diri pada usia remaja sangatlah tinggi. Ia ingin selalu menang sendiri dan cenderung tidak mau kalah dan diatur. Mereka tidak ingin dianggap lemah oleh teman-temannya. Misalnya, ada yang tidak terima disebut payah karena tidak merokok. Untuk membuktikannya, ia ikut merokok karena tidak ingin dianggap lemah, meskipun awalnya dia tidak mau. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada masa remaja, karena mereka baru mengalami masa transisi menuju dewasa, maka keingintahuannya yang sangat tinggi, ingin mencoba banyak hal yang baru yang belum diketahui sebelumnya di masa anak-anak. Yang keempat, karena belum mengetahui hal yang baik dan buruk, maka masa remaja perlu pengawasan orang tuanya dalam bertindak. Berikan pendekatan agar anak terbuka dalam semua hal agar semua tindakannya tetap terawasi. Baiklah, itulah posisi negatif dari generasi Z yang saya terangkan tadi. Baiklah, kita akan lanjut ke sisi positif dari Gen Z. Yang pertama, mampu melestarikan budaya dan melakukan budaya tersebut. Contohnya seperti memakai baju batik dan mempromosikannya di media sosial. Yang kedua, meraih juara debat internasional di ajang Tournament of Champions The World Scholars Cup. Meraih juara kedua kontes robot sepak bola Indonesia. Itulah sisi positif dari generasi Z. Baiklah, itulah pengertian tadi yang saya sudah jelaskan, mewujudkan generasi Z yang bermutu dan bermanfaat. Kita sebagai generasi Z, kita menghadapi masa-masa ini, maka kita harus berpikir cerdas, mengambil sisi positif dari generasi Z dan tidak mengambil sisi negatif dari generasi Z. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.